Engkau yang adalah El Shaddai bagi kami, bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau adalah Allah El Olam. Engkau hadir dalam setiap persoalan kami, Tuhan. Engkau Allah yang kekal, tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Jehovah Nisi, panji-panji peperangan dalam hidup kami. Engkau membela kami yang setia. Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Seumur hidupmu tidak akan ada yang dapat pertama demi kau. Sebab aku akan berperang dengan kau dan kau akan tinggal diam. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Hari ini kami bersyukur, kami berada dalam hadirat Engkau yang Maha Suci. Kami boleh meninggikan nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami semuanya boleh dipulihkan, disegarkan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan. Kami semua mengalami kelepasan dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sementara kami siapkan hati untuk sambut firman-Mu dan juga untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan melayakkan dan memberkati kami. Urapi hamba berseluruh umat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tidak diberkati. Baik umat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun umat Tuhan yang mengikuti pada live stream, semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami terima pagi ini. Terima kasih Bapa Surga. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Shalom Ibu Bapak. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali hadir dalam hadirat Tuhan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Ya, boleh menikmati nanti dulu biar aja Pak. Ya. Ya. Baik, saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, saudara bersukacita hari ini. Haleluya, sehat semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, pada pagi hari ini saya akan sampaikan satu tema khotbah tentang gambar Allah. Untuk itu saya ajak Bapak Saudara untuk membuka kitab suci kita dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya undang Bapak Saudara sekali lagi baik berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, dan sekali lagi silakan bagi berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca secara bersama-sama. 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Amin. Silakan kembali. Saudara dalam Tuhan, ya, kita sangat luar biasa bersyukur pada Tuhan. Kita memiliki kitab suci yang merekam seluruh kejadian di alam semesta ini sejak masa penciptaan sampai sekarang. Bahkan kitab suci berbicara bukan hanya
sejak penciptaan, bahkan awal penciptaan itu pun, atau sebelum penciptaan itu sudah dibicarakan jauh hari, saudara, ya. Dan bahkan kitab suci juga membicarakan tentang segala sesuatu yang akan terjadi ya di depan kita sampai kepada akhir zaman, bahkan bukan hanya sampai kepada akhir zaman, tetapi sampai kepada masa kehidupan yang kekal. Kitab suci menceritakan tentang akan berakhirnya langit dan bumi yang kita tempat ini. Makanya saya tuliskan menjadi satu lagu ya dengan judul Pertobatan. Bumi yang kita pijak, langit yang menaungi, sekali waktu pasti berlalu. Saudara sudah mendengar, pernah mendengar lagu ini? Kalau belum dengar, silakan buka YouTube. So kasih dalam Tuhan ya. Bahkan Tuhan merancangkan jauh pada masa kekalan, yaitu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru bagi kita semua. Firman Tuhan dalam kitab Taurat ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mencatat mulai masa penciptaan sampai masa rencana Allah untuk penyelamatan dunia melalui keturunan Abraham itu digenapi. Itu melalui bangsa Israel. Sebab Mesias itu akan dilahirkan oleh satu bangsa Israel. Itu sudah ketentuan daripada Allah. Ya. Makanya Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, tidak dari bangsa mana-mana, tapi dari bangsa Yahudi. Itu sudah ketentuan daripada Allah. Makanya kenapa Yesus Kristus harus dilahirkan sebagai keturunan Israel, keturunan Yahudi, ya. Haleluya. Ya, baik saudara Tuhan. Nah, dalam kitab Kejadian, yaitu kitab pertama, kita melihat ya pada Kejadian pasal 1 ayat 1 bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan manusia kemudian diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Dan ada yang unik secara khusus pada hari ini. Saya akan berbicara mengenai penciptaan manusia, saudara. Ya. Pada Kejadian pasal yang ke-5, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ya, maka Adam setelah keluar dari Taman Eden karena memang diusir oleh Allah, ya, keluar dari Taman Eden dan Taman Eden diangkat, saudara. Maka diceritakan pada ayat 1 dan ayat yang kedua, saya akan baca sekali lagi. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Kitab Kejadian pasal yang ke-5 ini tetap menceritakan asal usul manusia, untuk apa manusia diciptakan, saudara Tuhan. Ya, sekalipun pada waktu itu Adam dan Hawa sudah tinggal ya di bumi, ya, atau di dunia di luar Taman Eden, dan mereka akhirnya melahirkan keturunan manusia. Kita semuanya sudah paham, umat percaya. Keturunan yang pertama itu bernama ya Habil, kemudian Kain, ya Kain, kemudian yang kedua Habil, ya. Kasih Tuhan. Dan sebenarnya banyak anak-anak Adam. Karena apa? Pada waktu Adam diciptakan itu langsung dewasa, saudara, langsung berkumis, langsung berjenggot, saudara. Haleluya. Jadi manusia yang satu-satunya manusia yang tidak pernah mengalami masa kanak-kanak itu adalah Adam dan Hawa. Sebenarnya kasihan deh mereka. Karena apa? Tidak pernah mengalami masa kanak-kanak. Begitu diciptakan langsung dewasa, saudara kasih Tuhan. Dan kemudian mereka diberkati sebagai keluarga, ya. Dan mereka punya anak-anak. Jadi sejak masa penciptaan mereka melahirkan anak, banyak sekali anak-anak Adam itu sebenarnya. Cuma Alkitab tidak menulis semuanya. Kalau Alkitab menulis semuanya, tidak muat ini, saudara. Ya, Alkitab kita jadinya
Tidak bisa dibawa kemana-mana karena penuh dengan cerita kesusila anak manusia, saudara. Nah, Alkitab mencatat mengenai rancangan Allah untuk penyelamatan, untuk kelahiran daripada Mesias yang dijanjikan, sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan berfirman demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, Tuhan sudah merancangkan bagaimana Tuhan akan memberikan atau menyelamatkan umat manusia dengan lahirnya keturunan perempuan. Di dunia ini tidak ada manusia itu keturunan perempuan. Amin. Ya, memang di Padang itu ada marganya katanya dari perempuan. Tapi secara umum, saudara, manusia itu dicatat sebagai keturunan laki-laki, saudara. Ya, tidak ada keturunan perempuan, saudara, karena benihnya berasal dari laki-laki. Tapi juru selamat yang akan diutus oleh Allah ini bukan keturunan manusia. Ya, karena apa, saudara? Karena dia adalah disebut keturunan perempuan ini. Tidak ada urusannya dengan laki-laki, saudara. Makanya Yesus harus dilahirkan, ya, sebagai keturunan perempuan. Nah, saya akan kembali, saudara. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal kedua, Kejadian pasal 1, ya. Masa penciptaan manusia pada ayat 27, ayat 26, ya. Ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan saudara Tuhan, ya. Luar biasa. Ada yang bertanya begini, mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, saudara? Saya jawab, itu karena kehebatan Allah kita, ya, kebaikan Allah kita, ya, pemikiran yang luar biasa dari Allah kita. Sebab kalau manusia diciptakan pada hari pertama, pada waktu proses penciptaan alam semesta ini, bagaimana Tuhan menciptakan gunung-gunung, menciptakan laut, menciptakan, saudara, daratan, wah, mati manusia, saudara, ngeri karu-karuan, ya. Ada suara menggelenggar di mata, geruduk, darpo, mati manusia, mati ketakutan, ya, saudara. Makanya manusia diciptakan pada hari yang ke-6, yaitu di puncak daripada karya Allah yang Maha Kuasa. Setelah segala sesuatu prepare, segala sesuatu telah tersedia, barulah Tuhan menciptakan manusia. Ya, untuk apa? Untuk menguasai dan mengusahakan semua ciptaan Allah. Manusia diciptakan sebagai wakil Allah di muka bumi. Saudara-saudara, karena itu manusia diciptakan segambar atau imago Dei, ya, segambar dengan Allah. Saudara, makanya itu kenapa manusia ini begitu istimewa. Tidak ada disebutkan bahwa yang lain itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang diciptakan. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, saudara. Baik Kejadian pasal 5 ayat 1 dan 2 maupun Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27, di situ diceritakan manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya, gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan begini, oh berarti Allah itu laki-laki dan perempuan? Itu rahasia, ya. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara Tuhan, dan sekalipun, ya, manusia itu diciptakan dari materi, dari tanah liat. Adam diciptakan dari tanah liat, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, saudara. Namun manusia itu bersifat ilahi pada awalnya, saudara,
bersifat ilahi, sebab Allah merancang manusia itu tidak bisa mati. Artinya apa? Hidup kekal. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, kalau manusia pada waktu itu tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kita, ya, tidak ada kelahiran manusia, tidak ada anak manusia. Siapa bilang? Tuhan merancangkan dari awal itu adalah supaya manusia itu berkembang biak, saudara. Dan ingat, setelah manusia diciptakan, maka manusia diberkati supaya manusia berkembang biak dan menguasai bumi pada ayat ke-28. Saudara, artinya apa? Sekarang manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia itu akan menikah dan berkembang biak, saudara, dan melahirkan keturunan ilahi. Ya, manusia itu bersifat ilahi, keturunan ilahi. Saudara, pada waktu di Taman Eden, saya perhatikan pada Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat ke-10, saudara bisa baca, saudara, ya, bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka terkejut, mereka cemas, mereka takut, apalagi ketika mereka mendengar derak atau langkah kaki Tuhan. Saudara, langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Sekalipun Allah Tuhan kita itu adalah roh, sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes, ya, pasal yang keempat ayat 24, Allah itu roh, ya. Namun perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat bahwa pada waktu, ya, senja, pada waktu sore hari, ya, Tuhan datang ke Taman Eden dan berjalan-jalan untuk mencari manusia. Ini dilakukan bukan hanya pada waktu itu, tapi sering kali Allah melakukan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sering berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan manusia, saudara. Dan mungkin bercengkerama, tidak ada jarak, gitu ya. Kenapa? Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia begitu dekat dengan Allah, dan manusia itu mengenal penciptanya, manusia itu mengenal Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, saudara. Tidak ada air mata, karena apa? Hidup bersama dengan Allah yang Maha Kuasa yang luar biasa. Untuk segala kebutuhan mereka tidak mikir. Karena apa? Allah yang mencukupkan semuanya. Dalam Tuhan, ya. Dan hebatnya, manusia ini benar-benar mengenal Allahnya. Yaitu apa? Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka tahu ini adalah Tuhan. Saudara. Nah, manusia mengenal Tuhan, bahkan sampai langkah kakinya dia kenal. Artinya apa? Manusia begitu dekat dengan Tuhan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Sesuatu yang mereka tidak pikirkan sebelumnya, mereka alami, saudara. Ya, mereka alami. Mereka harus terpisah dari Allah yang Maha Kuasa. Mereka tidak bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, tidak bisa bercengkerama dengan Tuhan. Bahkan mereka harus meninggalkan Taman Eden, mana Tuhan menciptakan khusus untuk mereka diami. Saudara, mereka harus tinggalkan Taman Eden. Taman Eden itu bukan surga, saudara. Taman Eden diciptakan itu di bumi pada waktu itu. Wilayahnya ada di Irak, saudara. Daerah Irak, Suriah, sampai ke tanah perjanjian, ya. Bahkan sampai ke selatannya lagi, itu masuk wilayah Taman Eden. Kalau saudara bertanya sekarang, Pak, sekarang Taman Eden di mana? Ya, diangkat sama Tuhan, diraihkan, saudara. Ya, jadi Taman Eden tempat menampung jiwa-jiwa orang yang ditebus dengan darah Yesus. Jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Jadi orang-orang mati yang di dalam Tuhan Yesus itu berada di Taman Eden, dikumpulkan di sana. Ini disebut alam bangsa untuk sementara waktu, saudara. Sementara waktu berapa tahun? Berapa tahun lama juga, saudara, ya. Sampai nanti masa kebangkitan, ya. Dan Tuhan akan memindahkan di langit dan bumi yang baru. Ya, luar biasa, ya. Jadi karena itu, saudara, yang ditinggal oleh orang-orang yang mati dalam Tuhan, ya kita sedih, tapi tidak boleh terlalu larut bersedih. Karena apa? Kita tahu mereka sedang bersuka cita, mereka berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai, saudara.
Mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka yang mereka cintai, keluarga mereka mereka cintai, tokoh-tokoh Alkitab yang mereka sudah dengarkan. Mereka melihat semuanya itu. Bahkan bukannya melihat, mereka bertemu bercengkerama, mereka bertemu dengan Petrus. Hai, sama Petrus. Ya. Dan jangan berpikir nanti kalau ketemu di Taman Eden itu, lihat Bapak Abraham pakai tongkat, jenggotnya panjang, tuyuk-tuyuk gitu, enggak. Bapak Abraham itu muda di sana, saudara. Tidak ada orang tua di sana. Semuanya, saudara, dalam keadaan yang paling fit, saudara. Ya makanya jangan bersedih. Kalau hari ini saudara kehilangan banyak rambut, jangan bersedih. Kehilangan banyak gigi, jangan bersedih. Gitu. Kenapa? Semua nanti lengkap semuanya. Dan pada waktu dibangkitkan sempurna. Amin. Sempurna. Tepuk tangan Tuhan dengan Allah kita yang maha kuasa. Nah, saudara Tuhan, gambar Allah. Coba kita akan melihat gambar Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dalam maksudnya apa? Gambar Allah ini, saudara. Ya, haleluya. Ya, saudara. Yang pertama itu bentuk dan rupa. Memang Alkitab katakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Gitu. Bahkan Musa ketika berada di puncak Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, Musa tidak bisa melihat wajah Tuhan. Jangan ke wajahnya, saudara. Tubuhnya juga tidak bisa lihat. Kenapa? Tuhan dibungkus ya dengan api yang menyala dan dengan awan yang gelap. Dan dari bawah juga seperti bualam dan dibungkus dan dilapisi dengan awan yang gelap tebal. Di situ ada kilat yang sambung menyambung dan bunyi halilintar yang saling bersaut-sautan, gelader-gelader. Orang Israel ketakutan sekali. Dan gunung itu bergerak terus setiap hari selama 40 hari 40 malam itu goncang terus gunung itu. Bergetar terus kenapa? Tuhan hadir di situ. Makanya kalau saya kadang-kadang berpikir begini, kita akan berdoa, Tuhan hadirlah tempat ini. Kalau Tuhan hadir dalam keadaan seperti itu, jogrok ini saudara. Ya, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan hadir melalui rohnya ada di tengah kita. Sampai percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita hari ini ya. Haleluya. Luar biasa. Karena Tuhan hadir dalam rohnya. Ya, dengan rohnya untuk melawat kita semuanya. Saudara dalam Tuhan, memang tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi saudara, kalau kita mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar daripada Allah. Saya percaya mungkin secara fisik juga bentuknya ya itu seperti manusia. Ya, oke lah ini penafsiran. Tapi kali ini saudara ya, tapi kali ini saya ambil dari Alkitab. Saudara, manusia itu diciptakan imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Dan ternyata memang sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah seringkali berjalan-jalan dengan manusia di Taman Eden. Sampai manusia benar-benar mengenal, bukan hanya mengenal suaranya, sampai langkah kakinya dikenal. Saudara kasih itu. Ya, kemudian apa? Saudara? Ya, ada yang bertanya begini, Pak, kalau manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, sedangkan manusia di dunia ini macam-macam, Pak. Sampai ada yang pirang, ya, ada yang putih, ada yang pirang hiji, saudara. Nah, saudara Tuhan, ya. Nah, saudara, semua kenapa semuanya Tuhan semuanya seperti ini, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hidung mancung keluar, ada yang hidung mancung ke dalam. Iya, mengapa Pak? Ya, nah, saudara, itu karena peristiwa Babel, zaman manusia membangun menara Babel. Nanti saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Ya, pada awalnya manusia itu satu bahasa, satu logatnya, bahkan saya berani berkata bahwa satu ras manusia awalnya. Ya. Kemudian mereka saat sepikir setujuan membangun menara Babel, tujuannya apa? Untuk melawan firman Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kepada manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan sebagainya.
Tetapi manusia pada zaman Babel, ya, bukan Babilonia, zaman menara Babel, saudara, mereka bersehati untuk mengelompok, ya, menara Babel itu sebagai pusat kehidupan manusia, supaya manusia tidak terpencar ke seluruh dunia. Menara Babel ini tidak bicara soal menara saja, ini berbicara mengenai agama dan sebagainya, saudara. Ya. Mengenai agama dan mengenai juga ilmu perbintangan dan sebagainya, semua ada di situ, saudara. Makanya Tuhan turun dan mengacaukan seluruh bahasa, dan saya yakin bukan hanya bahasa manusia yang dikacaukan, tetapi ras manusia sejak itu dikacaukan. Tapi saya ingat, saudara, ketika Nuh mengutuk, ya, Ham, anaknya, yang telah menganggap lucu Nuh, ya. Ya, makanya hati-hati anak-anak, ya, jangan mengata-ngata yang jelek kepada orang tuanya, nanti dikutuk, repot, saudara, guys. Ham dikutuk, ya. Kasih Tuhan, makanya terjadilah, sejak itulah maka terpencar bangsa-bangsa seluruh dunia dengan bahasanya, dengan logatnya masing-masing, dan saya percaya dengan rasnya masing-masing. Saudara, tujuannya apa? Mungkin seorang berpikir, kok kejam amat Allah ini mencerai-beraikan umat manusia, membuat manusia itu rupa-rupa macam-macam bahasanya dan sebagainya. Tidak, tujuannya untuk kebaikan kita umat manusia, yaitu untuk keselamatan kita. Sebab kalau satu ras manusia ini tersesat, ya, atau memberontak kepada Allah, maka ras yang lain tidak mudah dipengaruhi, karena mereka punya bahasa sendiri, punya logat sendiri, punya budaya sendiri, bahkan ras sendiri, saudara. Sehingga selamat yang lain tidak mudah menyebar kemana-mana. Ya, itu tujuannya, saudara. Allah itu luar biasa hikmatnya, ya, kebaikannya luar biasa kepada kita semuanya. Saudara Tuhan, ya. Nah, saudara, kemudian berikutnya kita lihat gambar manusia, gambar Allah pada manusia, ya. Itu bicara mengenai eksistensinya, saudara. Saya tadi sudah bicara mengenai keadaan manusia waktu diciptakan itu bersifat kekal. Sekalipun manusia ini diciptakan dari tanah liat, namun Tuhan berencana menciptakan manusia itu dalam keadaan kekal. Haleluya, ini luar biasa, saudara. Itu kekal, tidak mati. Hanya karena manusia melanggar dosa, melanggar hukum Tuhan, yaitu berdosa, ya, maka akibatnya mati. Memang dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, kita akan lihat Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17, ya, ini adalah firman Tuhan, ya. Atau mulai ayat 15 lebih jelasnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara, mengapa manusia bisa mati? Karena manusia melanggar hukum Tuhan. Manusia berdosa. Dosa yang menyebabkan kematian. Ada yang bertanya, saudara, ada yang bertanya, mana kebenaran Alkitab orang Kristen ini? Di sini dikatakan pada waktu pemakannya engkau pasti mati. Kok tidak mati waktu itu Adam dan Hawa? Maklum, saya katakan. Ya, mereka tidak mengerti maksud daripada Tuhan. Sebab kalau tidak dibukakan pengertiannya oleh Roh Tuhan, maka manusia memang tidak bisa dengan kemampuan akal budinya untuk memahami firman Tuhan. Coba kita lihat, saudara, mana manusia yang hidup kekal? Memang keturunan Adam ada dua, ya, ada dua. Sebelum kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang diangkat hidup-hidup naik ke surga. Yang pertama kita tahu, ya, keturunan ketujuh daripada Adam yaitu Henok, ya. Henok
pada waktu umur 365 tahun diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, diraihkan. Kalau orang Bali bilang mokse, karena apa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah, tidak mengalami kematian. Ya. Kemudian pada abad yang ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi, saudara, kita punya nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elia. Ya. Nabi Elia diangkat hidup-hidup, dijemput dengan kereta api. Itu benar-benar kereta api, saudara, karena keretanya berupa api menjemput Elia naik ke surga. Bahkan sak jubah-jubahnya itu loh dibawa naik ke surga. Sak sandal-sandalnya, saudara. Ini luar biasa itu. Nah, pada waktu pengangkatan jemaat nanti, sandal tidak ikut naik loh, saudara. Amin. Sebaik apapun saudara punya sandal, saya perhatikan, saudara, itu tidak akan diangkat ke surga. Amin. Saudara punya HP yang paling baik, siapa yang paling mahal, saudara, untuk bangga dengan HP-nya? Itu waktu pengangkatan tidak akan ikut naik ke surga. Iya. Bahkan saudara punya gigi emas sekalipun mahal, saudara, ya. Pada waktu pengangkatan nanti, pada waktu diubahkan tubuh kita, giginya jatuh kletek. Makanya zaman itu nanti yang paling kaya itu adalah tukang pemulung. Amin. Lu tukang pemulung, karena duit dompet di mana-mana, saudara, dijatuh semuanya. Dan saudara bawa, iya. Saudara punya jam-jam yang mahal. Oh, saudara pakai jam-jam Rolex. Pada waktu pengangkatan jatuh kletek, nggak berharga. Ya. Kalau saudara maksa bawa ke surga, nanti ketemu malaikat sana. Bawa apa itu? Itu sampah, tolong bawa ke sampah. Karena di surga itu jalannya dari emas. Amin. Iya, nggak laku di surga. Haleluya. Sangat Tuhan. Coba kita lihat ya kembali. Jadi gambar Allah, manusia bersifat kekal. Iya. Kemudian berikutnya, manusia itu kudus, saudara. Haleluya. Ya, kudus. Ya. Sama seperti Allah. Makanya firman Tuhan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Ini semacam-macam kita. Ya, amin. Ya. Kalau saudara mau bergaul dengan Allah, syaratnya itu kudus. Bukan kudus berarti tidak makan daging babi. Itu babi tidak ada urusannya. Kudus itu berupa dengan dosa. Amin. Kemudian yang berikutnya, Allah itu kasih. Ya. Manusia diciptakan dasarnya adalah kasih, dan manusia hidup karena kasih. Ya. Manusia bahagia karena kasih. Ya. Manusia bisa melakukan semuanya karena kasih, baik kasih Allah maupun kasih sama. Ya. Nah, kemudian karena Allah itu kasih, sama seperti coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, ya, saya bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara mau sejahtera, bahagia, hidup adalah kasih. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, ya, suka mengampuni sebagainya, suka memberi, suka memperhatikan orang lain dan sebagainya, saudara, ya. Nah, itu saudara akan bahagia hidup. Ya, haleluya. Kemudian berikutnya, saudara kasih Tuhan, manusia itu memegang kuasa. Ya. Haleluya. Coba, sama seperti Allah yang Maha Kuasa, dan kekuasaan Allah itu diberikan kepada manusia. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, tidak ada manusia yang miskin. Karena apa? Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai seluruh ciptaan Allah. Bahkan seluruh makhluk yang tidak kelihatan itu pun tunduk kepada manusia. Setan, demit, apa? Lagi, saudara. Tuyul ke apa semuanya itu, saudara?
Apa yang saudara paling takuti, jenis setan yang paling saudara takuti, itu semuanya tunduk kepada manusia, di bawah telapak kaki manusia. Sebenarnya. Ya. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, dan yang menyebabkan dosa itu adalah setan, sejak itu manusia tunduk kepada setan. Dan setan mengambil alih kuasa atas semua apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Diambil kuasa. Makanya kenapa sekarang ada cerita manusia kalau mau kaya, cari pesugihan. Cari pesugihan, ada pergi ke gunung kawi. Jangan macam-macam, bisa mati. Ada orang kaya karena apa? Ada ilmu kandang gubrak. Saudara, kandang gubrak itu kalau setiap tahun harus bongkar rumahnya, ada saja yang dibongkar, ada saja yang dikerjakan. Kalau enggak mati orangnya, saudara. Ada juga pakai doyol. Ada di sini pakai doyol, ya. Hati-hati. Kalau ada seorang bapak yang jalan-jalan ke pasar, ke mall, kemana saja pakai. Terus jalannya saudara. Sore-sore istrinya kurus, Pak, kurus sekali. Nah, biasanya banyak doyol. Ya, saudara. Karena doyol suka ngempeng. Sampai kurus ibu. Hati-hati saudara. Saudara, ya. Nah, kenapa orang mencari itu? Karena memang kuasa atas kekayaan, kuasa atas dunia bahkan ini dipegang oleh setan. Ya, oleh Tam dan Tante Lucy. Ya, ya, Lucifer. Dipegang oleh mereka. Namun saya mesti kasih tahu kepada saudara semuanya yang sudah dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan kita sudah mengalami pemulihan yang luar biasa. Namun sebelum itu saya akan kembali biar saya perhatikan, saya sampaikan saudara ya tentang misi Yesus. Kata dulu. Ya. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak dalam dirinya. Manusia tidak lagi kekal, dia bisa mati. Adam umurnya, tidak ada manusia yang umurnya sampai 1000 tahun. Adam hanya mencapai umur 930 tahun. Saya sekarang bisa mengatakan hanya 930 tahun. Hari ini kalau ada orang umur 300 tahun, wih luar biasa. Di Mumbul itu ada kuburan makan suami istri yang umurnya 270-an, 240-an loh satu orang, 240 tahun. Saya kaget. Bener ya Pak, bener Pak, 240 tahun. Dan cilakanya banyak orang Kristen dan non Kristen yang datang ke sana bawa kembang, berdoa, mau tak cicak. Ini orang Kristen ini sembarang, tidak ngerti. Nah, ini umur 240 tahun saja, itu didewa-dewakan. Adam 930 tahun baru mati. Kemudian Seth, anaknya Adam, 912 tahun. Luar biasa. Dan umur manusia yang paling panjang namanya Metusalah. Mari kita sebutkan Metusalah. Itu bahasa Jawa, Metusalah. Metusalah, saudara. Ya. Itu umur yang paling panjang. Ya. 969 tahun. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh 1000 tahun. Padahal di hadapan Allah itu 1000 tahun hanya 1 hari hitungannya. Tidak ada yang menyentuh 1 hari. Mati manusia. Bahkan bukan hanya mati, keluar rohnya dari tubuhnya ini, tubuhnya mati, tapi terpisah kemudian rohnya dari roh Allah. Terancam hukuman kekal di dalam neraka. Karena itu memang kehendak iblis. Saudara. Nah, perhatikan. Mengapa sih sebenarnya? Saya bicara kembali. Mengapa manusia itu begitu berharga, begitu penting di mata Allah? Karena manusia itu citra daripada Allah. Imat kudai gambar daripada Allah. Maka dalam kitab Ayub pasal yang ke-17 ya. Ayub pasal 17, saudara. Ayat
Ayat pasal 7 ya, ayat pasal 7 ayat 17 dan 18 ya, tolong ditayangkan. Ayat pasal 7 ayat 17 dan 18 ya. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Lanjut. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara, perhatikan. Apakah gerangan manusia? Mungkin kita mengapa manusia ini hidup kita cuma 70 sampai 80 tahun ya, kita begini, kita ya sederhana dan sebagainya. Tapi mengapa hal yang penting? Karena itu harus mengenal sejarahnya. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Dan hanya manusia yang disebut anak-anak Allah. Saudara, selain malaikat ya. Manusia itu anak-anak Allah. Saudara. Ya. Kenapa? Manusia segambar dengan gambarnya Tuhan. Manusia gambarnya Tuhan. Ya. Tidak ada anak kambing ya disebut anaknya kucing. Tidak ada. Tidak cocok. Ada kucing melahirkan kambing, tidak cocok. Kucing pasti melahirkan kucing. Amin? Iya. Segambar. Nah, kita ini gambar daripada Allah. Nah, mengapa setan begitu antusias untuk menjatuhkan manusia? Urusannya dengan manusia. Setan tidak ada urusan dengan kambing. Amin? Tidak ada ceritanya, oh setan datang menggoda kambing, menggoda sapi. Tidak ada ceritanya. Karena tidak ada urusan, saudara. Setan hanya datang menggoda manusia, ingin menjatuhkan manusia karena apa? Karena yang dimusuhi setan itu Tuhan sebenarnya. Setan memberontak kepada Tuhan, memusuhi Tuhan, karena dia tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Nah, gambarnya Tuhan dirusak. Gambarnya Tuhan dirusak dan diperbudak. Ya. Dan kalau bisa menjadi gambarnya setan. Makanya kalau orang lagi marah-marah harus segera ngaca. Itu gambarnya setan. Semakin saudara marah, semakin cari kaca. Wah, itu gambarnya setan. Ya. Ya. Karena Tuhan tidak akan melakukan hal seperti itu. Hanya setan yang marah-marah, apalagi maki-maki. Ya, maki-maki apa semuanya itu, semua binatang keluar apa semuanya. Nah, itu gambarnya setan. Ya. So, kasihan Tuhan. Nah, itulah mengapa sebabnya ya Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia ini. Saudara, mengapa harus Yesus? Saudara, mengapa harus Yesus? Perhatikan. Jawabannya, karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Misi Yesus datang ke dunia yang pertama adalah untuk memulihkan gambar Allah pada manusia, supaya terbentuk kembali gambar Allah. Makanya orang-orang Kristen yang sudah lahir baru dan terus diperbarui di dalam Kristus dengan firman Allah dan rohnya, maka dia disebut manusia Allah. Rasul Paulus menyebut anak didiknya pada Timotius, hai manusia Allah. Kalau saya dengan teman-teman saya dari Hamabatun dari luar negeri sering menyebut saya juga man of God, ya manusia Allah, ya. Tidak salah aja kalau memang demikian firman Tuhan, ya. So kasihan Tuhan. Nah, jadi misi Yesus yang berikutnya datang ke dunia adalah untuk mengembalikan manusia kepada Allah, ya. Misinya. Haleluya, ya. Nah, kita akan lihat siapa Yesus ini dulu ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15, surat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan ya. Kolose 1 ayat yang 15. Haleluya, ya. Kolose 1 ayat 15 demikian firman Tuhan. Ia yaitu Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan, ya. Ia Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saya akan baca lanjut ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan, saudara, ya, kitab suci sudah jelas menceritakan, membukakan rahasia daripada Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Dalam surat yang lain Rasul Paulus menyebutkan bahwa Kristus adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Rahasia Allah. Ya, saya fokus pada gambar Allah. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, penulis kitab Ibrani menuliskan demikian untuk kita semuanya supaya kita memahami, mengerti, ya, ayat kebenaran ini. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, yang dimaksud Ia adalah Yesus, dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa Yesus sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara, Ia adalah gambar wujud daripada Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kita bisa berdiri di atas bumi yang stabil, saudara, ya, tidak ada gempa, tidak goyang-goyangan, apa, ditopang oleh firman Tuhan yang penuh kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu heboh di Singaraja, khususnya daerahnya Pak Gede, Pak, ya, itu nggak tahu siang atau malam itu ada suara dentuman dari dalam bumi, dan suaranya kedengaran di mana-mana. Dan rupanya beberapa minggu yang lalu itu juga ada cerita yang sama di daerah Malang dan sekitarnya. Mereka mendengar ada suara dentuman keras dari dalam bumi. Saudara, bumi ini inti bumi, ada intinya, ada api yang luar biasa. Kalau semuanya stabil karena apa? Ditopang dengan firman Allah yang penuh kekuasaan. Bumi mengelilingi matahari tetap tahun demi tahun, tak bergeser. Kenapa? Karena ditopang dengan firman. Bumi mengelilingi porosnya sehingga kita tersedia siang dan malam. Karena apa? Ditopang semuanya dengan firman-Nya. Kita bisa bergerak, bisa bernapas semuanya karena ditopang dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan bahkan hidup kita ditopang oleh Tuhan dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Karena itu jangan takut kita, men. Karena ada firman Tuhan yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus yang menopang kehidupan kita semua. Saudara Tuhan, ya. Dan saudara, ya, dalam kesempatan yang lain dalam Yohanes pasal yang ke-14, ini bukan ayat yang asing buat kita semuanya, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7, ketika murid-murid bertanya, atau Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekiranya ini kamu mengenal Dia yang kamu telah, sekiranya ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Perhatikan, saudara. Ya, saudara perhatikan juga, ya, apa jawaban Yesus pada ayat yang ke-9, Yohanes pasal 14 ayat 9 itu, ya, silakan. Kata Yesus kepadanya, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pada waktu itu Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sebab Yesus selalu berkata Bapa, mengajar doa kepada Bapa, semua ajarannya diarahkan kepada Bapa. Murid-murid bingung, di mana Bapa itu? Tuhan, tunjukkanlah Bapa. Yesus berkata terus terang, ya, Filipus, engkau tidak mengenal aku, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Memang ada orang berkata begini, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, ya, tolong ditayangkan. Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan benar Yesus Kristus yang telah engkau putus. Tetapi perhatikan dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 dan 45. Yohanes pasal 14 ayat 12 ayat 44 dan 45, ya. Demikian, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku,
tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kita baca bersama-sama 15, 2, 3. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara, barang siapa ya melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Saudara. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia hadir untuk memulihkan manusia. Gambar Allah pada manusia. Makanya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Perhatikan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup yang menuntun setiap manusia untuk kembali kepada Bapa, supaya gambar Allah nampak di dalam kita semua. Halo? Iya, gambar Allah nampak dalam kita semua. Saudara, bukan model rambutnya, saudara, bukan model kumisnya, model jenggotnya, dan bukan. Ya, karakter ilahi nampak dalam kita. Ya. Yang pertama, ya, dipulihkan secara eksistensi, ya, eksistensi kita dipulihkan. Yang pertama tentang hidup. Makanya Yesus Alkitab dalam Yohanes pasal 3:16 di sana dituliskan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal tidak bisa diperoleh melalui agama. Saudara beragama, berdoa siang malam sampai bonyok, saudara tidak akan bisa menerima hidup kekal. Hidup kekal hanya saudara bisa terima melalui Yesus Kristus. Ketika orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka pertama-tama yang dia terima dipulihkan adalah kehidupannya, yaitu kita menerima hidup kekal. Mungkin ada bertanya, Pak, kenapa orang Kristen bisa mati, bahkan pendeta kan bisa mati kena COVID dan sebagainya? Ya, tetap tubuh kita yang panah yang kita warisi dari orang tua kita ini akan diistirahatkan sampai nanti ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan dibangkitkan dari orang mati. Haleluya. Kalau kita mati, kita tidak akan mati. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Coba ditanyakan lagi supaya kita bisa baca lagi. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, ya. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya, saudara? Ya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini kabar baik luar biasa. Makanya ada istilah dari orang Kristen, RIP, orang mati RIP, rest in peace. Ya. Sekarang di Facebook ini lagi saya pertemanan Facebook banyak sekali itu diupload orang-orang mati. Saya pesan begini. Kalau ada orang meninggal, jangan fotonya orang yang mati itu ditampilkan di Facebook, kasihan. Kalau dia misalkan bisa protes, dia bangun, tolong jangan hapus dulu lah, ya, ganti yang masih seger. Terkasihan Tuhan, ya. Nah, saudara Tuhan, yang dipulihkannya berikutnya apa, saudara? Dia menguduskan kita semuanya. Pertanyaan begini, bisakah manusia kudus? Bisakah? Bisa, karena Allah berkata. Karena Allah memberitakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Gitu. Dan kita buka dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 1 ayat 30, 1 Korintus 1 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Yesus Kristus kita telah dibenarkan dan telah dikuduskan.
oleh karena penebusan darah Yesus Kristus. Maka kita bisa menyanyikan lagu saya bersama-sama. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ingat itu saudara, dalam Yesus Kristus saya adalah saya dan saudara adalah umat pilihan Allah dan bangsa yang kudus di mata Tuhan. Bukan kudus di mata istri, bukan kudus di mata suami, bukan kudus di mata orang-orang saja, tetapi kudus di mata Tuhan. Saudara, ini sulit saudara. Orang mungkin bisa bersandiwara seperti ada lagunya, di hadapan manusia bisa kau bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Tidak iso saudara bersandiwara. Tapi perhatikan baik-baik. Di dalam Kristus Yesus sekarang saya dan saudara adalah orang-orang kudus di mata Tuhan. Karena apa? Telah dikuduskan oleh Kristus melalui penebusan kuasa darahnya. Dan hari ini kita akan peringati dengan perjamuan suci. Kemudian berikutnya saudara, ya, Yesus Kristus memulihkan eksistensi kita, yang memulihkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang suka baper dipulihkan, amin. Sekarang kita ini lagi banyak informasi tentang ada pemimpin-pemimpin kita yang suka baper. Dan saya harapkan orang-orang Kristen jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang suka baper, amin. Sedikit-sedikit tersinggung, tersungging dan sebagainya. Itu berarti masih sakit. Sampai saudara dipulihkan, disembuhkan, amin. Haleluya. Nah, eksistensi Allah, karakter Allah dalam diri kita itu yang dipulihkan melalui Kristus Yesus. Kalau saudara buka dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ada 9 buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, sampai penguasaan diri. Itulah karakter Allah dipulihkan dalam diri kita. Kalau ada orang-orang yang menghasilkan buah dalam hidupnya seperti ini, senang. Kita senang berteman dengan orang yang hidup dalam kasih, suka berdamai, amin. Yang setia, senang. Ini karakter Allah. Tidak suka berkhianat, ya. Tidak suka mencari untung diri sendiri, hanya memperhatikan yang lain, memperdulikan yang lain dan sebagainya. Ini karakter ilahi dipulihkan dalam diri kita. Haleluya. Ya. Dan Allah itu berlimpah dengan kasih setia. Jalan Allah itu adalah kasih setia dan kebenaran. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 10 itu, bukan suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan suka-suka, habis lagi, amin. Kalau Tuhan suka-suka, habis kita, saudara. Ya. Tuhan kita, Tuhan Allah kita bukan suka-sukanya. Makanya lagu itu saya minta tolong jangan dinyanyikan ini. Biarpun saudara bisa senang joget-joget, tapi saya tidak mau. Sebab Tuhan Allah kita bukan suka-suka. Amin. Haleluya. Ya. Kayaknya tegang dulu saya bicara soal lagu ini, saudara. Ya. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Wah, pasti sukacita, saudara. Ya, haleluya. Yang terakhir, yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus adalah kuasa. Kuasa dipulihkan. Haleluya. Ya. Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sekarang ini di dalam diri kita, dalam hidup kita, ya, selain roh kita, ada roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Dan roh itu memeteraikan kita sebagai materai, ya, kepunyaan Allah. Dan roh itu yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam Roma pasal 8 itu, ya. Ya. Dan roh itu memberikan kekuatan kepada kita karena roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu saudara jangan takut. Roh apa saja, ya, karena apa? Roh yang ada dalam diri saudara, katakan, roh yang ada dalam diri lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Katakan pada diri kamu saudara,
Roh yang ada dalam diri lebih besar daripada semua orang ada dalam diri. Karena itu, oh cuti, amin. Haleluya. Ya. Opo mangada, amin. Ya. Opo mangada, jangan takut, saudara. Roh kita. Kemudian dipulihkan lagi apa, saudara? Ya, kuasa sebagai anak-anak Allah. Oleh karena dosa kita sudah tercerai dari Allah. Tetapi dalam Kristus Yesus, kuasa sebagai anak-anak Allah itu dipulihkan. Dalam Yohanes 1:12, ya. Hari ini saya ikut bahkan panjang enggak apa-apa, karena ini penting. Yohanes pasal 1:12 yang katakan, tetapi semua orang yang beriman yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya apa ini? Bicara pada hubungan dipulihkan, sehingga tidak ada cara lagi kita bisa menyebut Allah itu ya Aba, ya Bapa. Hanya orang Kristen yang layak menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang lain. Hanya orang Kristen. Karena memang benar orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Bukan katanya pendeta, tetapi firman Tuhan berkata untuk saya dan saudara. Dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dan kita semua adalah keluarga daripada Allah. Amin. Ya. Kemudian kuasa atas segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Kuasa atas dunia ini dikembalikan kepada saya dan saudara. Karena itu harus kita berkata-kata benar dengan mulut kita. Firman Tuhan katakan, dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu akan dihukum. Kalau saudara sering berkata, wes aku ini memang miskin, keturunan miskin, ya, aku mungkin kesurupan baru mikiri. Kalau saudara berdoa, ya, oh kurapa, saku kurata, kiri, ya, saudara, jadilah sesuai dengan apa saudara ucapkan, saudara. Kita berkata bahwa oh saya ini anak raja, anak Allah yang maha kuasa, gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi saudara seumur hidup saudara karena firman Tuhan. Tuhan menjadi pembela saudara. Siapa mengusik saudara, mencipta saudara, keplak sama Bapa di surga. Amin. Sampai mengusik saudara itu mengusik biji mata daripada kita. Tidak ada orang yang diulek-ulek matanya diam aja, tidak ada. Saudara, ya. Tuhan kalau saudara diulek-ulek sama orang lain, mana yang marah Tuhan, saudara diam aja. Memang firman itu bagian kita. Kalau ditampar pintu yang kiri berikan, ya. Kalau lagi waras, tadi saya harapkan, ya saudara, ya berikan pintu yang kanan. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukanlah yang baik. Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Amin. Tapi jangan kasih makan racun, saudara ya. Kalau seterumu jatuh, angkatlah dia dan sebagainya. Ya, yang marah itu Tuhan. Kita harus marah. Ya, mengasihi. Ya. Kemudian kuasa atas segala apa? Ya, yang ada di dalam dunia termasuk roh-roh. Sekarang saudara diberikan kuasa atas semuanya itu. Tidak perlu takut. Sampai di sini yang takut dengan gelap-gelap. Kalau gelap-gelap takut semua. Ya. Tapi jangan suka pergi ke gelap-gelap. Amin. Ya. Artinya apa? Ya memang gelap-gelap itu tempatnya kegelapan. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus kita sudah berikan kuasa untuk mengusir setan. Amin. Coba kita lihat dalam ayat yang terakhir. Oh belum lihat tadi baru. Ya saudara ya. Ya. Markus pasal yang 16 ayat 17 ya. Markus pasal 16 ayat 17 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Ayat 18 ya. Haleluya. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekarang ini jadi olok-olok bagi beberapa orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya firman ini, ayo minum racun. Bukan begitu. Ya, bukan
Kan begitu, kalau minum racun sengaja ya mati. Ada beberapa teman-teman saya dalam pelayanan ke daerah tertentu sengaja dikasih racun. Dan puji nama Tuhan, memang sempat bermasalah dan berusaha, tapi tidak mati. Kenapa? Tuhan membela firman-Nya. Bahkan ada yang kapan waktu kami buat pelayanan, ada dukun yang sengaja nyerang, dukun yang geblak, saudara. Ya, dukun yang geblak dan orangnya bertobat. Ingat Tony Daud, saudara. Tony Daud. Ketika dia, tahu Daud Tony, ya, Daud Tony. Kalau saya balik Tony Daud, saudara bingung. Tony Daud siapa ya? Daud Tony. Daud Tony. Ketika dia mau mencobai pendeta Gilbert maksudnya, ya, ya, Gilbert, ya, dia sadar, ya, dia duduk paling belakang, sadar, rupanya benar, ada perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan, ya, secara niskala itu ada, yang melindungi saya itu ada, secara niskala, yang melindungi masing-masing saudara ada, di rumah saudara itu yang melindungi itu ada. Secara niskala saudara ngerti, tapi percayalah, perlindungan Tuhan itu sempurna. Makanya kenapa cuma begitu saja terlindungi aman? Kenapa? Ada perlindungan secara niskala yang kita lihat. Mengerti, saya berdoa Tuhan kasih malaikat Tuhan, darah Yesus melindungi, tutup semua Tuhan semuanya. Doa saya paling kencang hari-hari cuma itu aja, saudara. Keselamatan umat Tuhan, saudara. Ya, tutup buku saya ke masa jalan setiap umat Tuhan. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, saya memuji nama Tuhan, terima kasih semuanya. Semua karena Al-Quran. Ya, jadi saudara diberi kuasa mengusir setan-setan. Ya, ketika saya dulu mengusir ada seorang remaja seorang pemudi, ya, 12 setan. Saya usir, saudara. Hari pertama ada 9 Siti, mohon maaf ya. Ada Siti Julaika, Siti Munawaro, Siti siapa, ya. Saya tangkis semua setan keluar dalam nama Yesus, keluar. Kemudian hari kedua saya datang, ya, hanya ada 3 Siti, itu kuat, mungkin gini, saudara, ya. Lebih gendut dia, ya. Usir nggak keluar, saudara. Mulai jam 7 malam sampai jam berapa nih? Ya. Oh, belum ada perubahan, waktu itu masih hujan, waktu itu masih hujan, ya. Usir, ya, sampai jam 12 lewat, baru keluar Siti. Nah, tidak ada kuasa yang melalui kuasa dalam nama Yesus. Karena itu saudara boleh tinggal dalam damai sejahtera, tenang. Kenapa? Karena ada kuasa melindungi saudara. Orang Kristen jangan takut. Dulu ada orang jemaat Tuhan datang ke saya ini, paham tak, tolong Pak, aduh, baru saya buka toko 2 minggu ini rame setelah Bapak doakan, tapi saya tadi baru saya buka pintu toko, mau buka toko, wah banyak Pak, itu beras kuning disiram-siram. Lah orang Kristen kok takut dengan beras kuning, saya bilang. Ya, itu biasa dari dukun Pak, dari dukun kan dari apa saja, tidak ada kuasa yang dapat menyentuh engkau di dalam nama Yesus. Dikatakan, kasih tahu sama yang nyamuri beras kuning, kocok masa genggam, kasih 2 ton, ya, kan lebih bagus ya. Saudara Tuhan, ya. Nah, di dalam Tuhan Yesus selain saudara mendapat perlindungan sempurna, saudara punya kuasa. Saya ingat itu, ada namanya Pak Suwarno pada saat itu, cuma ditarik sana semua. Baru 2 minggu dia dibaptis. Tetangganya siang-siang disantet orang, cedier jam 12 siang. Langsung satu keluarga terkapar, keluar darah dari hidungnya, dari kupingnya keluar darah. Wih, rame kamu itu sudah. Kemudian datanglah tokoh-tokoh desa di situ, tokoh-tokoh agama juga datang didoakan. Sebentar lagi keluar datang lagi, ceder, tokoh agama terkapar. Tokoh agama yang terkapar, saudara. Akhirnya apa? Pak Suwarno ini datang tetangganya. Ini saya percaya ini digerakkan Tuhan. Wes serahkan saya, tak urus. Saudara,
Jadi semua bengong juga, ini siapa ini, dukun juga bukan, ya apa juga bukan. Wes tak urus, percayakan pada saya. Suami istri ini orang nggak punya anak, suami istri, dia hanya muteri rumah itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kuasanya dahsyat. Diputeri berapa kali, saudara? Setelah itu aman. Didoakan orang yang terkapar-terkapar itu bangun, kasih minum apa semuanya, sehat semuanya. Sejak itu dia jadi saksi yang luar biasa. Terus jangan takut. Karena apa? Kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada semua kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Namun syaratnya engkau harus lahir baru. Setiap orang Kristen harus lahir baru. Ya. Ya. Sebab di dalam Kristus harusnya kita adalah ciptaan baru. Semua yang lalu sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan kabar Kristus harus nampak semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ya, perkataan kita harus memperdengarkan perkataan Kristus, firman Tuhan. Jangan orang Kristen maki-maki, ngumpat-ngumpat. Amin. Itu perkataan setan itu, ya. Haleluya. Nah, kita harus mengatakan perkataan-perkataan iman, perkataan yang hibur, menguatkan orang lain. Ya toh? Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Muliakan